Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dewan Penasehat, saudara-saudara kami para Dewan Majelis Dakwah, Majelis Zikir kita, yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian, hafizani wa iyyakumullah. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam keadaan iman, sehingga program majelis kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, yang telah mengajarkan kepada kita semua makna iman, makna Islam, sehingga apa yang jadi harapan kita, yakni kita bisa mendapatkan petunjuk yang lurus, petunjuk yang bagus, yakni jalan Islam, jalan iman bisa kita dapatkan, dan pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak, yakni pada akhir hari akhir, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat beliau. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang akan menyampaikan pengajian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran di Badal kemarin, yang sudah di Pemantak, sudah makin di Badal, di Kau. Nuzulul Quran niki pelunggum sami niki ndek sekedar pelunggum ya peringati malam nuzulul Quran, tetapi berasalah Al-Quran itu turun untuk itu. Jangan sampai pelunggum sami bahwa Al-Quran itu untuk orang, untuk Nabi saja, untuk kita. Lagu ndek tahu pelunggum sami niki akan merasa bahwa Al-Quran itu untuk kita, lamun tedek tahun kena dek tahun unin Al-Quran niki bahwa dia adalah berkomunikasi untuk kita, lamun tedek paham makna. Maka itulah sebabnya pelunggum sami duduk bareng dengan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para ustaz kita. Maka lagi sekali jamaah sekalian, untuk membakar semangat pelunggum sami, meniup hati pelunggum sami supaya merang, supaya membara, yang ingin menyampaikan satu ayat yang sangat luar biasa sekali ayat niki.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkuru, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingat-ingat nikmatallahi alaikum, akan sebuah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepada kamu. Nikmat apa itu? Izja'atkum junudan fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Al-ayah. Wahai orang-orang beriman, ingat-ingatlah Allah sampun mendatangkan kepadamu sebuah nikmat. Apa itu nikmat yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kamu itu telah didatangkan tentara. Izja'at alaikum junudun, kamu itu telah diberi tentara, dikirimkan tentara. Dan yang kedua adalah fa'arsalna alaikum rihan, yang kedua kamu telah diberi angin. Junudan lam tarauha, dan tentara yang tidak kamu lihat. Tidak kamu lihat tentara itu. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ayat asbabun nuzulnya begini jamaah. Ayat ini bercerita tentang disuruh orang-orang beriman itu ingat. Pertama, jamaah sekalian, pada saat itu, pada saat Islam tahun kedua Hijriyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperang pada tahun kedua Hijriyah. Demen 2 tahun pindah desida Nabi, buta gempur desida Nabi. Maka keluarlah Nabi menyambut tentara itu di Badar. Pada saat itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu Nabi menang di perang Badar. Tokoh-tokoh mereka, pemuka-pemuka orang Mekah ini banyak yang mati. Gedek niki. Bung gempur Malik Nabi tahun kedua, yakni di Uhud. Di Jabal Uhud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digempur. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Awalnya Nabi tidak mau keluar dari Madinah, jamaah. Awalnya Nabi tidak mau keluar di Madinah. Beliau mau menyambut tentara ini, gempuran ini di Madinah saja. Lagu dengan kanak-kanak bajang niki. Kanak-kanak bajang niki beridap jali atas angin waktu perang Badar, bergerak waktu bermusyawarah. Ya Nabi, at kembali lalu anteh le Madinah no. Kita keluar. Uwi seriuk dikit yang mencak jurus balu olas kadung kau selesai luik dengan mati sih katanya. Kelewang papu kendik man bau seret wah mati. Itu banyak pemuda-pemuda yang ada di Madinah berkata, ya Nabi, dinde anteh le Madinah, kita keluar saja. Nabi sebenarnya mau menyambut di Madinah saja. Akhirnya Nabi keluar menyambut pasukan ini di Jabal Uhud. Terjadilah pertempuran di Jabal Uhud, maka tidak kurang dari 70 sahabat Nabi yang hafal Quran wafat. Target orang Mekah adalah membunuh Nabi. Target orang Mekah ini mau membunuh Nabi. Tetapi targetnya ndak kecapean. Berarti perang Uhud, perang yang terjadi di Jabal Uhud itu ndak berhasil membunuh Nabi. Kenapa? Targetnya adalah Nabi. Tetapi yang terbunuh adalah tidak kurang dari 70 syuhada yang hafal Quran, yang hafal hadis. Balik dia pulang ke Madinah, ke Mekah. Nah, inilah perang ketiga ini. Perang ketiga ini orang-orang Mekah memobilisasi pasukan
suku Kinanah teperembun, suku Quraisy teperembun. Semua suku di Jazirah Arab ini bersopok. Semua kelompok A, kelompok B, gubuk A, gubuk B, suku A, suku B bersopok membentuk koalisi dengan target menggempur Madinah. Target akhirnya adalah membunuh Nabi. Terjadilah koalisi, persatuan kelompok-kelompok, persatuan grup demi grup, bersopok gubuk A, gubuk B. Itulah sebab dinamakan dia Al-Ahzab, perang Al-Ahzab, perang bersatunya kelompok-kelompok besar untuk mengeksekusi atau membunuh Nabi. Jumlah mereka jamaah 10.000. 10.000 jumlahnya. Nabi akan digempur tahun depan. Nabi tahu ini bahwa Madinah akan digempur dengan jumlah pasukan 10.000. Sementara orang Madinah, tentara Nabi cuma tidak lebih dari 3.000 tok. Sekarang 3.000 tok pasukan ini melawan 10.000. Musyawarahlah Nabi. Singkat cerita, musyawarah Nabi, musyawarah Nabi. Maka bagaimana cara kita menghadapi gempuran ini yang jumlahnya 10.000 tentara terdiri dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Maka dilihat kondisi desa Madinah, di kiri di barat ada gunung, di timur ada gunung, di selatan ada gunung. Berkemungkinan akan bisa dimasuki oleh kuda dan onta di arah selatan. Laut Madinah enggak tahun di narak gunung. Nah, di sanalah berpendapat satu tokoh dari Persia, Iran, wilayah Iran sana namanya Salman Al-Farisi. Beliau berpendapat, ya Nabi, kalau ada perang yang seperti ini kami hadapi di daerah Persia, di wilayah Iran sana, caranya kami hadapi adalah kami buat parit. Lalu kami bertahan di dalam, dan parit itu tidak bisa dilewati oleh kuda maupun oleh onta. Dalamnya jamaah sekalian 4 sampai 5 meter ke dalam. Kelebar 4 sampai 5 meter kelebar. Nah, terus panjangnya 3 kilo. 3 kilo niki. Tetapi parit itu makin jamaah di narak wadah tutup si dengan Mekah, si dengan Madinah niki. Tetapi ada di sana masjid-masjid bekas tempat pembuatan parit dulu. Parit itu kalau bahasa Arab namanya khandak. Akhirnya jamaah sekalian dibuat celo malam dengan begawean. Singkat cerita niki. Celo malam dengan begawean, terus dengan begawean jari. Maka datanglah pasukan yang besar ini, jumlahnya 10.000, menggempur Madinah. Sampai di Madinah, di pinggir kota Madinah, mereka tidak bisa masuk. Kenapa jamaah sekalian tidak bisa masuk? Dia menemukan parit kokoh. Marah bahasa kita, lamun telabah aja kode telabah niki, bau si nyontlak, bau contlaknya si mayung atau si guk. Ini kuda tidak bisa melompat karena ini 4 sampai 5 meter ke galang niki. Dalam galang. Nah, pasukan yang 10.000 ini di sana berhenti. Maka jamaah sekalian, teknis Nabi, siapa yang coba-coba milih nyelontak dihujani anak panah. Siapa yang milih coba-coba nyelontak dihujani anak panah. Nah, akhirnya dikepunglah Nabi Madinah pada saat itu sampai 2 sampai 3 minggu. Den tebeng sugul di sini Nabi. Den tebeng sugul di sini Nabi, jamaah sekalian. Pada saat itu jamaah sekalian, ini Nabi sudah kelaparan di dalam. Karena denar langan sugul bayi tahi. Denar langan sugul cari makanan. Stok makanan di dalam Madinah. Di dalam Madinah itu habis. Semua orang kelaparan. Semua orang kelaparan. Nah, pada saat inilah ayat itu turun. Turun ayat ini jamaah sekalian.
Apa katanya? Ya ayyuhallazina amanu zukuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingat-ingatlah nikmat Allah. Pada saat kamu dikepung dulu berjumlah 10.000 itu, kamu semua kelaparan. Kenapa? Dari atas kamu tertunggu, le bawa tertunggu, kiri kanan itu ditunggu, dihujani anak panah. Dihujani anak panah, kamu tidak bisa keluar, kamu kelaparan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Iz ja'atkum junudun. Pada saat itu aku kirimkan kamu tentara. Fa arsalna alaikum rihan, dan aku kirimkan kamu angin. Wa junudan lam tarauha, dan tentara yang tidak kamu lihat. Nah, pada saat itu Allah kirimkan angin. Angin sangat nyet sampai menusuk tulang, sehingga orang-orang yang 10.000 ini, tentara yang 10.000 niki, anginnya itu kocar kacir, tendanya itu tekelep, nyet, situ tuh nyet sampai tulang menggigil dengan wajunu dan lam tarawha, dan aku kirimkan kamu tentara yang tidak kamu lihat. Nah, ini tentara yang tidak terlihat, Allah kirim berbentuk malaikat. Sehingga Nekman cukup sebulan, masuk 4 minggu, tentara ini berpulang dia. Oh, menurut Tuhan sangat-sangat bahaya tendot lete, karena angin berkeras, anginnya membawa air yang sangat dingin, sehingga kita tidak bisa memboikot, memblokir nabi ini. Tetapi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang ingin sampaikan kepada pelunggum sami bahwa kenapa Nabi orang Islam disuruh ingat-ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini? Kenapa jamaah sekalian? Karena pada saat itu demen tama 2 minggu. Demen tama 2 minggu niki, mereka ndak bisa keluar dari Mekah. Mereka tidak bisa keluar dari Madinah. Ini tentara Nabi yang 3.000 ini kan dengan Islam doang niki. Ada dari kelompok Madinah yang belum Islam, orang Yahudi. Arak si Islam ndek teman kuat. Ndek man kuat niki, baru tama Islam, apa ning remon. Nah nih tegempur jumlah 10.000. Bu embe janjin desi-desi Allah Subhanahu wa taala. Mana janji Allah bahwa kita akan menang? Sabda Nabi kan kita akan menang katanya. Mana pertolongan Allah itu? Ngeremon niki orang-orang Yahudi ini. Orang-orang munafik lagi. Ya Muhammad, aneh dong. Masa tetap boikot, terblokir sampai sekian hari? Mana pertolongan Allah itu? Katanya ada pertolongan Allah. Iya. Segera tak kelapahan selapu. Nah, niki jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kaya-kaya lek pelunggum sami badek ya nara kalimat-kalimat niki nggih. Ya nara yakin ke niki. Ya nara lek kalimat-kalimat niki. Kanjak wah dijak zikir. Bahasa ustaz saya zikir semeni, kanjak nemeni. Kan bendara. Nah itu. Ada ndak itu? Ada bendera. Luwe, nama Azami paling sering ngeremon. Ya, dia tahu itu. Nama Azami paling sering ngeremon. Lagu ndek tahun. Caren terubah si nenek. Laikkan sikut gunung nama Azami. Lalu sikut gunung dengan lalu sikut niki. Jual ke gunung menara dengan tendak segara mele na tendak segara. Ngone melu wirid-wirid terubah menjadi merebot. Masya Allah. Merebot itu jamaah sekalian, itu cita-cita Nabi Allah Zakaria. Itu cita-cita orang. Ada nabi yang bercita-cita jadi merebot. Siapa? Nabi Zakaria. Nah, pelunggum sami niki milih jadi pegawai, milih jadi dosen, milih jadi guru. Coba pelunggum iling Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah milih jadi merebot.
Muhammad Zami dek nyerang berdoa jari merebut langsung tepiak jari merebut demin wah jari majlis zikir demin wah pacu. Bu makin alhamdulillah ben jari ustaz ben jari merebut. Bu terima dakwan tu Mandalika. Alhamdulillah, masya Allah. Bu kebagus jas niki, bagusan jas beliau di tiang niki. Ilah kalah S3 jas nama Zami. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Allah merubah kita niki. Lagu endek teteparan terubah itu aja. Itu aja demen tua zikir wirid harus tak berdua kereta api, harus tak berdua kapal, harus tak berdua mobil. Ya ampun parandik terubah. Ndak bapak jamaah sekalian, pelan. Pelunggup-pelunggup pasti dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat-ingat nikmat Allah. Zikir niki nikmat Allah. Entar isi isah lek majelis niki nikmat Allah. Ingat-ingat jamaah. Dulu pelunggup sami mungkin ndek tuah beristighfar. Bu makin niki pelunggup istighfar. Dulu pelunggup tidak pernah berzikir. Bu makin niki pelunggup berzikir. Ini nikmat yang sangat luar biasa sekali kepada tiang pelunggup. Amin. Mudah-mudahan nikmat ini terus menerus kita rasakan, terus menerus kita syukuri, sehingga terus menerus Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kita ini. Amin. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, nurin anta bahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu
Anta syamsun anta Subahus sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lanjutkan pengajiannya, yakni pada saat itu kondisi pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau dalam keadaan sesak, hampir mereka putus asa. Itu ayatnya jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala gambarkan wa balagatil qulubul hanajir, sampai tenggorokanmu itu sesak. Kenapa? Kamu lihat pasukan dari atas marak lani, pasukan dari bawah pun marak lani. Kamu dihujani dengan anak panah, diblokir aksesmu, kamu tidak bisa keluar. Itu penduduk Mekah, penduduk Madinah sampai hampir sesak, terpana, bengak, ngangak, nengkejut, takut melihat pasukan yang memblokir daerah mereka, diancam dengan kematian. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wa tazannuna nabillahi zunnuna, sampai kamu amsalah prasangka kepada Allah. Aroh-aroh masalah uni di sida Allah taala. Itu saking saking putus asa lah. Sampai pelunggung sami putus asa. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Hunalika betuliyal mu'minun, pada hari itu goncang hati semua orang yang sudah beriman. Orang-orang yang dekat dengan Nabi itu goncang iman, diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hatinya benar-benar diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida, goncangan yang sangat dahsyat kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi yang dekat-dekat ini goncang iman. Kenapa jamaah sekalian? Masalahnya ini pasukan yang 10.000 itu menyetop akses dan memberikan mereka kelaparan. Semarang Sugul tepana, Semarang Sugul tepana. Mereka 10.000 yang di dalam jamaah sekalian ini adalah 3.000. Anak jari, bayi balok, kanak kodek kelapahan. Semarang Sugul petai dipanah. Nah niki jamaah sekalian, kondisi siapa? Kondisi pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kota Madinah pada saat itu. Yang ingin lukiskan juga jamaah sekalian, kata orang munafik niki. Wa iz yaqulul munafiqun. Orang-orang munafik yang bersama Nabi ini berkata, wallazina fi qulubihim maradun. Memang sudah di dalam hatinya itu ada penyakit. Apa katanya? Ma wa'adanallah wa rasulah. Janjin desida Allah Ta'ala sikena an pentun pertolongan. Mana janji Allah itu, wahai Muhammad, wahai Nabi, mana janji Allah itu? Kajak kamu berkata kepada Allah, ya tertolong setiap peperangan, ya tertolong setiap peperangan. Mana janji Allah itu? Apa katanya? Illa ghurura. Janji Allah itu, janji Tuhan itu main-main saja. Lamun bahasa nane jamaah, lamun bahasa nane hoak. Dia katakan Rasul itu hoak, marah bahasa nane. Anjam berkata meriku
Ma wa'adana Allah, mana janji Allah itu, wa rasulah, dan mana janji Rasul itu. Mana janjimu ya Nabi, mana janji Allah itu ya Nabi. Katanya kamu akan ditolong oleh Allah setiap perjuanganmu, setiap gerak-gerik langkahmu. Katanya kamu ditolong. Mana? Siapa berkata ini? Yaqulul munafikun wallazina fi qulubihim maradun. Orang-orang munafik berkata seperti itu. Lamun dengan beriman, zulzilu zilzalan syadida, hatinya digoncang. Hunalika, betul mereka benar-benar orang mukmin itu diuji. Diuji orang mukmin itu. Kalau orang munafik ndek diuji, ngolok. Kenapa jamaah sekalian ngolok? Karena pada saat itu semua pasukan Nabi isi kota Madinah ini kelaparan, ndek tahu sugul petai. Diblokir anunya niki, kotanya niki, desanya niki diblokir. Oleh siapa? Oleh 10.000 ini. Nah, niki jamaah diblokir berapa lama? 3 minggu jamaah. 3 minggu, marap pelunggu makin iki diblokir semua kau. Dan kanggo berusaha. Apa ada kelor? Dan kanggo juga bangket. Dan kanggo lalu memeta. Dan kanggo lalu berusaha. Dan kanggo lalu sekolah. Dari mana pelunggu dapat apa namanya? Dapat makanan. Dan Nabi ini diblokir jamaah selama 3 minggu. Jumlah mereka di dalam Madinah 3.000. Jumlah yang memblokirnya adalah 10.000. Dan mereka adalah terdiri dari kelompok A, kelompok B, suku A, suku B. Sakit pada masa itu jamaah sekalian. Itu sebabnya ayatnya hunalika betuliyal mu'minun. Pada saat itu benar-benar orang mukmin itu diuji dan digoncang ujian hatinya, wazulzilu zilzalan syadida. Digoncang hatinya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Hampir nasalah unin lek di sini Nabi. Tapi mereka tetap memperkuat keimanannya. Lagu lamun dengan munafik apa katanya? Ma wa'adana Allah wa rasulah. Mana janji Allah dan Rasul itu? Anembe. Masa mati kelapahan aneh? Masa anak jari mati kelapahan? Masa ada bela agama Muhammad ni doang? Masa tak bela? Terus anak jari bayi bolot anak talurang kelapahan? Illa gharura. Kecuali janji Nabi ini, janji Allah itu adalah hoak. Kata siapa ini? Kata orang munafik. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala kirim tentara gaibnya. Junudun, Allah kirim tentara gaib. Wa arsalna alaikum rihan, Allah turunkan juga angin. Angin yang besar memporak-porandakan kemah mereka, dan angin itu membawa hawa dingin yang menyengat tulang. Sehingga kemahnya berterbangan di narak tahu bebau, panci cobek lebih tekelep, sangun lebih tekelep. Jamaah sekalian, akhirnya pasukan ini mundur pasukannya 10.000 ini. Nah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pelungguh iling niki li dalam perjuangan arah atau ndik si meni model manusia wajib nara. Golongan pertama adalah jamaah orang yang mukmin. Hunalika betuliyal mu'minun. Orang mukmin itu diuji dia sampai hatinya goncang. Nah itu endah jamaah. Setiap perjuangan yang mewarisi perjuangan Nabi diuji marang dan diuji Nabi. Pelungguh mangkin niki tiang ajak pelungguh memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Ya siap diuji. Kadang-kadang kita diguncang jamaah keyakinan teniki. Bahasa ustaz tu timu lamun terajin beristighfar kan ya temolah musir susah. Diguncang itu. Jamaah, katanya kalau kita berzikir kalau kita mengingat Allah, diingat ya endah desida Allah taala. Angka selapun seret makin niki. Nah ini jamaah sekalian, perkataan pelungguh seperti ini sudah ada di zaman para nabi. Kenapa jamaah sekalian? Kita diuji terus. Tetapi jangan sampai pelungguh sami menjadi golongan yang nomor 2.
Apa golongan nomor dua? Iz yaqulul munafiqun ma wa'adanallah wa rasulah. Mana janji Allah dan Rasul itu? Illa ghurura, kecuali itu senda gurau, kecuali itu main-mainan saja katanya. Nah, dilihat si menu model. Yang sampaikan ke pelangum itu janji Allah. Jamaah, kalau pelungum sebut Allah, Allah akan menyebut kita. Ini janji Allah. Kalau pelungum beristighfar, akan dipermudah perjuangan kita, dipermudah jalan hidup kita. Ini janji Allah. Dendek muni marah entan peruni dengan munafik tadi. Ada menu model banyak di majelis kita. Nggih? Banyak apa tidak? Banyak, bukan sekedar di pelungum saja. Di semana-mana majelis kita itu pasti ada itu. Yang modelnya apa? Dia katakan bahwa perjuangan kita ini adalah gharura, permainan-permainan saja. Jangan jamaah sekalian. Jangan seperti itu. Harus pelungum seperti orang yang nomor pertama. Semua ini adalah hunalika tulia. Tulia itu artinya ujian bagi pelungum sami niki. Semua keadaan majelis zikir niki adalah ujian. Walaupun ujian kita sampai zilzalan syadida, mengguncang kondisi jamaah, tetap pelungguh beriman, tetap pelungguh berzikir, tetap pelungguh bermajelis, walaupun goncangannya kuat. Jamaah, ndara kena amin, amin. Dengan pengajian niki, tetap pelungguh meniki kuat di majelis, walaupun ada zilzalan syadida. Walaupun arak goncangan modelnya goncangan itu begini, model goncangan itu begitu, model goncangan ini dendek betelah bapak, dendek betelah semeton, dendek betelah maju terus. Ini ujian, jamaah, ini ujian kita ini. Dan jamaah sekalian, kalau Allah menguji pelungguh sami itu adalah Allah sayang kepada pelungguh. Yang mau perdalam sedikit persoalan. Jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak mengirim angin pada minggu pertama? Kenapa Allah tidak mengirim tentara? Izja'atkum junudun. Aku kirimkan kepada kamu tentara. Yang kedua, fa arsalna alaikum rihan. Yang kedua, aku kirimkan kamu angin untuk memporak-porandakan perkemahan mereka. Wa junudul lam tarauha. Mohon maaf, wa junudal lam tarauha. Dan tentara yang kamu tidak lihat, sehingga mereka takut berkemah di pinggir itu, sehingga mereka lari. Kenapa Allah tidak kirim minggu pertama? Kenapa Allah tidak kirim minggu pertama bain kirim? Atau minggu kedua benar kirim? Kenapa Allah kirim setelah Nabi beserta sahabatnya kelaparan? Kenapa Allah mengirim setelah pasokan makanan, persiapan makanan orang Madinah, jamaah Madinah itu habis? Kenapa? Nah, ini jamaah sekalian, hafizakumullah. Sama dengan pelungguh kami. Kenapa kita makin niki ndek tebeng luwih kepeng para saat membangun. Nggih. Papa luwih utan apa tenak membangun si abah une. Nggih. Nek tenak membangun melontar jari-jari si 5.000, jari luwih lontaran ke 10.000. Laik papa luwih, kenapa? Jamaah? Kenapa sekarang yang sudah tua baru bermajelis zikir? Kenapa Allah tidak langsung menolong kita? Jamaah aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cara Allah bersifat Rabbi. Jadi Allah itu ndak bernama Allah doang. Allah itu ndak bernama Allah. Lagu Rabbi aran enda. Jamaah? Oke, begini. Ndak sekedar jari pimpinan wirid jamileto. Lagu jarin guru kun madrasah eto. Ceker bahasa kau, okay?
Artinya jamaah sekalian, Allah itu ndek sembah doang niki, ndek. Allah itu ndek sekedar rukuk sujud doang ndek, tetapi Allah mendidik juga kita. Allah artinya yang disembah, Robbi artinya yang mendidik. Oh, berakhir teman-teman. Temilu berakhir Bapak nih. Dende segera temilu berakhir. Dengan berakhirnya acara ini, makin kita pulang. Lagu sebelum tiang lanjutkan niki jamaah. Oh ya, keren sudah. Tiang makin ada nuzul juga setelah ini di Banyumulak niki sama jamaah Kristen. Nggih benar niki. Itu ada jamaah tiang dari golongan Kristen akan mengadakan nuzulul Quran. Jadi apa namanya tiang niki Ustadz Kristen endah niki. Nggih jamaah sekali benar niki, yang akan ada acara tiang di Banyumulak makin niki. Makanya doanya nanti dari Tuan Guru Daman, Bu, tiang pamit niki Bapak. Wah, sini Bapak nih. Ya Allah, kesini mau ditau mereka nih. Bapak ya Allah, dedek sini lalu Bapak. Nggih, yang pelunggu merah jangan dikebani. Tiang taat le pelunggu Bapak niki. Bapak jigun mau ngintak niki parap kelalu niki. Tahu mereka nih. Oh nggih Bapak nggih. Nggih. Ya kendor Bapak niki. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jadi Allah itu mendidik Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi terlambatnya, bukan terlambat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengirimkan pasukannya, tentara gaibnya kepada Nabi pada saat itu. Kenapa tidak secepat itu? Bukannya Allah Maha Mampu? Allah Maha Mampu. Bukankah Nabi tidak mau? Nabi mau. Lalu kemben tanteh sampai kelapahan. Sampai kemben ampun tanteh sampai eloran. Sampai salah unin dengan munafik niki. Illa gharura ma wa'adanallaha wa rasulah. Mana janji Allah yang kamu imani itu ya Muhammad, wahai orang mukmin? Dan mana janji Rasulmu bernama Nabi Muhammad ini berkatanya semua agamanya itu, perjuangan agamanya itu akan ditolong oleh Allah. Lagu embe mana? Illa gharura, kecuali itu adalah janji main-main saja katanya. Siapa ini berkata? Orang munafik. Nah baru turun jamaah sekalian, angin puting beliung pelik kebiar pasukan niki. Kenapa jamaah sekalian? Hadirin jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ujian kita kepada Allah itu seperti itu. Jadi lamun terbantu sida-sida Allah Ta'ala harus bis dulu berikhtiar. Bis cara dulu jamaah. Apa yang pelunggu perjuangkan itu habiskan dulu semua. Cara itu sudah, tuntut itu sudah, meni sudah, menu sudah. Semua cara kita berjuang itu sudah. Baru turun bantuan Allah. Lamun masih molah-molah, mewah-mewah aja, dendek harap bantuan Allah itu. Jangan harap bantuan Allah itu dalam perjuangan itu. Lamun masih mewah-mewah, molah-molah. Makanya orang yang mewah, molah dalam berjuang itu tidak dapat bantuan Allah yang maha dahsyat. Jadi lamun sakit berjuang wajar. Sampai titis itu Bapak Maulana Syekh jamaah sekalian mau membebaskan lahan di dekat gedeng beliau, mau membangun muallimat, milin bangun muallimat niki Bapak Maulana Syekh. Rapat penduduk Bermi, rapat ke basen Bapak Maulana Syekh, gen ku beli balemek pada gen ku pihak madrasah untuk dengan nina searan NBDI sino tene tau na nggih uni dengan pancong kumpul marak niki nggih lagu lemak demen mele tebayah yayasan burung balik terkumpulang kadus kepala desa Pancor terkumpulang ke kepala desa Pak Kadus
Gen ku bayar tanah masyarakat si ara lek deket-deket sini no. Gen ku bangun madrasah NBDI, gen ku bangun muallimat. Enggih nih. Lagu dia milih terbayar, ndek berbeng. Itu rapat berkali-kali. Para nekir rapat 2-3 kali, puluhan kali nerapat. Tapi walar jamaah sekalian, penyocok melak maneh, mada bahasa kasar Pak Maulana sih. Si tahu muallimat niki, bukan muallimat yang sekarang, enggak. Muallimat, nah kalau pelunggum ke sanawiyah, muallimat sanawiyah yang sekarang. Lelah Maulana saya belakok niki, beli tanah niki, ampun terbeli, ndek berbeng. Nah, niki jamaah sekalian, ada menuah ndek berbeng menuntan, ndek berbeng menuntan, ndek berbeng. Fa arsalna alaikum naron. Maka Allah kirim api mujulat bermi. Tahu dari julat? Kotong bermi, gubuk bermi niki julat. Kebetulan jari atap bobok, jari tembok pagar mau becat lenges. Ubih bermi niki karing sambi, tahu dari sambi? Alang. Alang Bapak Maulana Syekh kemarin enggak itu atap ngeri, nding kotong, eto. Nding kotong niki jamaah. Nah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pada saat itu semua rumah mereka terbakar, kotong, bu iya pun tarik pada lalu serah sertifikat suruh din tebayah. Sila Tuan Guru, bahasa dengan pancor lain Tuan Guru nih. Sila Tuan Guru, nengke jana bayar tanahku, mene sertifikatna. Tiang niki Tuan Guru teluara bayar ya. Kenapa jamaah sekalian? Selain dibayar, dibebaskan juga tempat dipindahkannya itu dan dibangunkan. Nah, niki jamaah sekalian. Ada namanya rumah sehat makin niki. Ada pancor namanya rumah sehat dekat rumah sakit. Sanaannya rumah Palang. Nah, ini peristiwa ini terjadi jamaah. Di zaman Nabi, fa arsalna alaikum rihan. Aku kirim kepadamu untuk memporak-poranda itu tentara berbentuk angin. Pada Bapak Maulana saja dikirim api, lenges gubuk niki wajah serah di pada tanah. Kenapa? Maulana saya itu lelah dulu berkata, maegan ku beli sampai malu Maulana Syekh. Beliau seorang tokoh, beliau seorang tuan guru, orang alim, butuh penyocok melak bar sepancor manis. Kan malu. Maka Allah turunkan seperti itu. Nah, pelunggum sami niki juga sama. Dinde melet lalu tekirimang tentara Allah. Mudah masih tahu melontar solah, semen lancar, dakat dia berutang. Adik, ini Allah bahare sabar. Masih nara melontar, Lontaran itu sumber keberkahan. Walaupun 1000, 2000, insya Allah jamaah sekalian. Ini teman sampai putus asa niki. Sabar. Belum Allah Fa arsalna alaikum junudan, belum. Sabar saja jamaah sekalian. Lagu Dendet sampai berupaya berkata seperti kata orang munafik itu, ma wa'adanallah wa rasulah, mana janji Allah dan Rasul itu. Embe kenoh penzikir meto, embe bau istighfar meto. Jangan begitu. Aran de jamaah menu model. Langsung ya udah usah jamaah. Kan jangan istighfar, kan zikir. Jangan pelunggum ini mirip dengan orang munafik ini nanti. Illa gharura. Ndara onos istighfar itu. Jangan. Nanti engkau dustai istighfar itu, engkau dustai zikir itu. Jangan cari seperti itu, karena Allah ini termasuk kita belum diuji. Jamaah, kita ini belum diuji, masih normal saja pelunggum sami niki. Dia teman ujian, dia yang belum dapat ujian. Dibanding dengan para nabi dulu, jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah.
Maka oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelunggum niki di dalam kisah ini pelunggum sami harus perlu sabar. Sabar. Ya. Jangan sampai cepat menggerutu. Kenapa jamaah sekalian? Perjuangan masih panjang. Perjuangan kita masih panjang jamaah sekalian. Jadi becat menggerutu li perjuangan ini. Ini amanat tiang di semua pelunggum sami. Jangan cepat-cepat mencari bantuan Allah. Berdoa, enggih berdoa, silahkan berdoa kepada Allah. Lalu jangan sedikit menunggu keajaiban Allah. Ya. Coba pelunggum iling niki. Lamun temelet nginem, bau ditahan melet nginem niki. Bau. Berbetat belet tahan elor tebelet. Iya jamaah. Oke. Demen tuah melet nginem kelapahan. Nggih. Lagu endek tiak mate lapah sila. Kembet mokoh. Arak lemak teniki ya bantu pelunggum sami. Jamaah. Terkecuali sudah kurus kerempeng marak hanger awak. Muda berkelambi niki marah hanger ruan si kurus, di sana turun bantuan Allah. Yakin saja zikir pelunggum itu akan wujud berbentuk junudun min junudillah, tentara daripada tentara Allah. Marak niki entan membangun niki arak dengan sedut niki. Ndak arak dengan halangi. Ndak arak. Cuma enggak kurangkan pelunggum sami niki biaya doang. Berarti belum. Kecuali ini mau dirobohkan, mau dibakar, dihentikan, mau dibubarkan majelis, di sana akan turun bala bantuan Allah. Dihina majelis, turun bala bantuan Allah. Dulu tiang dihina jamaah, mau dipindahkan dari Pancur Manis ke tempat yang lain. Pindahang baik anak ini, toak lo raos nuni kita kena lain ini. Gara-gara pimpin dengan zikir, pindahang apa balik. Itu musolanya mau saingin masjid. Kan ndak logis. Marak musara musola mau saingin masjid. Pada saat itu musola tiang beratap bobok, berkarpet kelangsah. Masjid mewah megah, masa tiang akan saingi masjid? Ndak logis. Turun bala bantuan Allah. Makanya jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lamunara ujian, cobaan itu ndak usah pelunggum yakin saja pelunggum akan ditolong oleh Allah. Tetapi kapan pertolongan Allah? Sampai pelunggum zilzalan, sampai tergoncang perasaan nani Jawa. Nah, sampai di sana baru akan turun bantuan Allah. Amin. Amin. Lamun temase zikir solah meni dendek pete lalu keaparan penzikir, hikmah solawat, hikmah istighfar. Seperti orang munafik itu nanti efeknya ke sana. Pelunggum cari wa'adanallah, janji Allah itu mana? Mana janji Rasul itu mana? Illa gharura aja nusa jamil itu. Kak kanja istighfar 100 ya temurah iruk. Gak makin iki semakin seret. Istighfar 1000 itu mau jodoh, makin sini telang jodoh. Aja Ustaz Jamil. Ada ini bagaimana ini? Ini ucapan orang munafik ini jamaah. Lamun ke aja niki berarti aja Al-Qur'an yang tiang baca ini. Hadis yang tiang sampaikan niki tui jatin jamaah sekalian. Tetapi belum sampai kepada pelunggum karena belum diuji oleh Allah. Jamaah, belum diuji oleh Allah. Ini hikmat daripada nuzulul Quran kita ini pada malam ini, khususnya yang ada di KAU. Oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sila jangan lihat kiri kanan. Itu Yasrib, nama Madinah. Pada saat dikepung itu masih bernama Yasrib. Dia nama naran Madinah.
Pada saat Nabi dikepung itu masih bernama Yasrib. Apa arti Yasrib? Arti Yasrib itu saling apa bahasa itu ya? Saling olok, saling hina, saling kecam, saling salahkan. Nah, itu Yasrib artinya saling salahkan. Madinah pada saat itu namanya Kampung Yasrib, Desa Yasrib, kampung yang saling menyalahkan penduduknya. RT salah angke kadus, kadus salah angke kepala, itu iya arti niki. Kampung yang saling menyalahkan, itu artinya Yasrib. Makanya diganti oleh Nabi menjadi Madinah. Apa arti Madinah? Kota yang tertata. Kalau mulai aran gubuk salin. Arak le oleh Lombok Timur orang Balu. Aran gubuk diganti oleh Maulana Syekh dari orang wali. Diganti oleh Maulana Syekh aran orang wali. Aran lain orang Balu. Montong godek jadi montong takwa. Batu basong dia man tegenti, dia ngaji Maulana Syekh itu. Badai jalamun anu niki nak lumbar ngaji Maulana Syekh batu basong tegenti jaga jari montong unte. Batu unte. Banyak itu diganti oleh Maulana Syekh. Arak batur tiang aran Nur Jannah Mame. Tegenti si Maulana Syekh aran Samsul Huda. Saya aran me anta Nur Jannah. Kelelehin Maulana kan sunina aran me. Nggih. Diganti oleh Maulana Syekh namanya Samsul Huda. Anta saya aran me Nuronah. Lelah keleleh Maulana Syekh. Sepi. Dia menuh ngase Maulana Syekh le kelelein. Tahu me ke arti nuronah sino? Ende cahaya bulun sekenuk dengan nina bahasana. Kebetulan pada saat itu yang ngaji Tuan Guru Hilmi almarhum yang ngaji bun tegenti. Nah nengko ko ganti aran me deh. Aran Nurul Hilmi. Nurul Hilmi. Sesuai dikaca aran guru me. Anda Nurona aran me bahasa. Diganti oleh Maulana Syekh. Tiang sampun niki mau ganti aran. Ana dende anda bahasa. Solah aran me. Yang pun dek tegenti niki. Ya. Lagu Wi Jamilidun ni. Dia tuan guru niki. Mungkin kelegot nggih. Ya. Kelegot niki. Ganti aran niki. Kalau yang jelek-jelek itu jamaah itu Yasrib artinya saling kecam, saling hina, saling pojokan, diganti jadi Madinah, Al-Madinah. Madinatul Munawwar, kota yang tertata rapi dan penuh cahaya. Nah, niki jamaah sekalian. Kau bagus niki. Kau niki pasu, artinya kau bahasa Pancorman niki pasu. Kau artinya pasu. Pasu ngaji, pasu sekolah. Amin. Pasu beburuh. Lah ambil jadi buruh batur. Pasu pita kepeng. Amin. Pasu beramal. Pasu tindo. Dende di bawah niki jengki. Ya pasu besia. Dende. Kau artinya pasu, tapi kau al khair. Pasu si tahu bagus. Amin. Amin. Itu. Demi tegenti aran orang Balu menjadi orang wali buluit dengan wirid niki. Sampai makin banyak orang perwirid niki. Wirid khusus masuk, wirid ini masuk di daerah itu. Ya. Kemeri di Senusan Murda digenti aran Komari. Kemeri kamu. Jadi meliti kemeri kamu. Lantaran kemeri kedap. Ya, diganti oleh Maulana Syekh menjadi komari. Banyak lendang kekeh menjadi lendang kekah. Lendang kekeh itu asalnya menjadi lendang kekah. Diganti oleh Maulana Syekh. Banyak diganti niki. Banyak diganti oleh Bapak Maulana Syekh. Itu ittiba kepada Rasul yang mengganti Yasrib menjadi Al-Madinah. Menjadi Madinah. Itu sebabnya Madinah itu bersatu sampai saat sekarang ini.